A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita beruntung masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi, untuk sehari lagi, untuk beramalan-amalan yang baik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, apapun yang telah Engkau amanahkan kepada kami, mudah-mudahan terpelihara di dalam dada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, sudah sepantasnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan pepohonan dijadikan sebagai penanya, dan lautan yang ada di seluruh dunia ini dijadikan sebagai tintanya, tak akan mampu menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah, manusia yang menjadi tuntunan, yang mulia, bahkan menjadi panutan kita. Terkumpul segala kebaikan di diri beliau, maka tidak ada yang beliau ucapkan kecuali yang keluar adalah kebenaran, dan tidak ada yang diperbuat oleh beliau daripada perbuatan-perbuatan kecuali amal yang soleh dan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mencukupkan kepada beliau, senantiasa bersiteguh menjadi umatnya, dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, kita nanti di yaumil qiyamah Rasulullah bersedia mengakui kita sebagai umatnya, kemudian dikelompokkan yang berbaik di belakangnya, berada di bawah benderanya, dan dibawa masuk ke dalam syurganya bersama beliau, kemudian bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memasuki syurga itu bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato bertemakan tentang semangat beribadah di masa pandemi ini. Teman-teman, di tahun 1442 Hijriah sudah berlalu. Kita sekarang berada di tahun 1443 Hijriah. Beragam suasana duka terjadi sepanjang tahun sampai saat ini. Pandemi sudah berlangsung 2 tahun. Krisis ekonomi makin membuat kehidupan terpuruk. Korupsi terus merajalela. Beragam penistaan terhadap ajaran Islam serta ketidakadilan hukum terus ditimpakan kepada tokoh-tokoh umat. Karena itu teman-teman semuanya, besar harapan dan keinginan kita agar momen ini dapat hijrah, agar dapat mengubah keadaan negeri ini menuju suasana yang lebih islami, berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 ini membuat ruang gerak kita semakin terbatas. Tidak boleh berkerumun, belajar dari rumah, kerja dari rumah. Tapi teman-teman semuanya, jangan jadikan ini mengurangi semangat kita untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, Al-Quran banyak sekali menjelaskan dan menerangkan secara jelas tentang tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Quran surah Az-Zariyat ayat 56.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan yang namanya jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimakumullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ataupun jin di antaranya adalah tujuannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Dan barang siapa yang beribadah, mengabdi kepada Allah, akan memperoleh balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, barang siapa durhaka dan ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman rahimakumullah, berbicara mengenai ibadah, kalau kita buka referensinya, para ulama menjelaskan ibadah adalah ismun jami'un, seluruh apa saja yang mana ketika dilakukan oleh manusia mendatangkan ridhonya Allah, termasuk sebagian daripada ibadah itu sendiri. Teman-teman rahimakumullah, peluang dalam beribadah sangatlah banyak. Tidak ada alasan bagi manusia dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan luang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan wabah ataupun tidak ada wabah. Tapi pada hakikatnya semuanya, setiap manusia mempunyai peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, sungguh alangkah meruginya manusia jika diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam, kemudian waktu terbuang sia-sia. Allah mengatakan, "Wal 'asri, innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Allah bersumpah demi waktu, wal 'asr. Aqsamullahu ta'ala bil 'asri. Allah bersumpah demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena innal insana lafi khasaratin. Karena sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Hal ini teman-teman semuanya menunjukkan waktu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir terkait waktu ini, bainal khair wa bainasyarr. Manusia hanya memiliki dua pilihan, antara kebaikan atau keburukan. 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ketika kita mau tidur, ada sunnah-sunnah mau tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan apabila kita lakukan amalan-amalan sunnah tersebut akan bernilai ibadah kepada Allah. Dan begitu juga ketika kita hendak bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka teman-teman sekaliannya akan selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, terkait tentang ibadah tak terlepas dari niat, yang mana Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka yang seharusnya pertama kita perhatikan yaitu niat kita dalam beribadah kepada Allah. Maka apabila niat kita karena Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman rahimakumullah, melihat keadaan saat ini, wabah yang tak kunjung sirna, malah justru peluang beribadah kepada Allah sangatlah banyak yang mungkin dapat kita lakukan, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga salat 5 waktu. Dan juga kita bisa mengikuti kajian-kajian online yang mana sekarang berbagai media membuat kajian-kajian yang senantiasa menambah wawasan kita, menambah ilmu, bahkan bermanfaat bagi kita. Tetapi bukan hanya itu teman-teman, tidak hanya ibadah yang sifatnya mahdoh saja, tetapi sifatnya apa saja yang dilakukan oleh manusia, yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan keberuntungan baginya. Misalkan,
Seseorang saat ini mengalami kesusahan ekonomi, ada orang yang di-PHK dari pekerjaannya, atau ada orang yang gajinya mungkin tidak menerima 100%. Bahkan ada gangguan-gangguan dengan keadaan kita pada saat ini. Tapi apabila disikapi dengan kesabaran, apabila disikapi dengan lapang dada atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi bertawakal kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, maka Masya Allah ini dapat mendatangkan nilai-nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ada seseorang yang bekerja banting tulang, keluar pagi, pulang sore, mencari nafkah demi kebutuhan, yang mana seseorang tersebut harus berhadapan dengan keadaan yang saat ini, yang tidak memungkinkan pada saat ini oleh dampak virus COVID-19 ini. Tetapi apabila senantiasa meniatkan diri keluar dari rumah dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, bertawakal kepada Allah, menyebut nama Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ini juga dapat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat rahimakumullah, virus corona yang melanda dunia ini, bahkan Indonesia ini, tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mengurangi semangat beribadah kita kepada Allah. Maka seharusnya kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan di wabah ini, di dalam masa pandemi ini, yaitu yang pertama, istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah kita dalam menjalankan semua perintah Allah. Istiqamah ketika kita biasa sholat sunnah, kita jaga sholat sunnah itu. Puasa sudah terbiasa, sholat duha sudah terbiasa, sholat malam sudah terbiasa. Kita jaga semua itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan di dalam hati kita, dalam selalu berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah berikhtiar. Kita berusaha berikhtiar dari orang yang baik menjadi yang lebih baik, berikhtiar juga dalam ekonomi, bahkan berikhtiar menghindari wabah ini. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dari penyakit yang jelek ini, dari wabah ini. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua kepada Allah. Allah yang punya segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tiada yang terjadi di muka bumi ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman rahimakumullah, pandemi COVID-19 ini bukan suatu alasan untuk kita bermalasan beribadah, termasuk sholat 5 waktu dan berjamaah. Walaupun di masa pandemi ini beribadah harus menerapkan protokol kesehatan, tetapi kita juga harus bisa terikat banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman rahimakumullah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Tetap kita ikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruk itu datangnya dari saya sendiri. Syukran, jazakumullahu khairan. Ma'assalamah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.